Tergantung perasaan. Kalau kita nganggap ini malam-malam jadinya. Kalau kita anggap siang-siang lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada kabar apa nih sahabat-sahabat sekalian? Kabarnya tadi gini, Banyuma diminta berbagi bahwa kenapa Nabi Muhammad SAW itu kena sihir, banyak cobaannya gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu asbabul nuzulnya ayat itu. Keadaan itu yang harus dipelajari kemudian. Kenapa kemudian ada sihir? Karena itu cikal bakal diwahyukannya surah apa itu? Al-Falaq. Nah itu dia. Untuk juga salah satu hikmahnya agar beliau itu tidak disembah. Karena Nabi Muhammad itu hampir tidak memiliki kekurangan, kelemahan. Takutnya disembah. Kok sama keterangannya sama saya tadi? Takutnya disembah. Kan gitu ya kan ya. Karena beliau itu hampir sempurna. Sebagai manusia kemudian dengan adanya sihir, ya ketahuan kalau dia itu juga manusia. Tapi kalau kita dudukkan, kita setarakan dengan sembahan-sembahan agama pagan, Nabi Muhammad itu jauh lebih sempurna. Ya, sehingga ditakutkan beliau itu disembah oleh orang-orang yang tidak berkepala. Itulah salah satu hikmahnya Nabi Muhammad alaihissalam kemudian kena sihir. Begitu Bang Handi. Iya, jadi tidak ada manusia itu yang sempurna, menyamai kesempurnaan Sang Pencipta gitu ya, nggak ada ya? Iya, betul. Meskipun nabi-nabi itu maksum, tapi setara dengan Tuhan itu nggak mungkin. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Seperti itu Bang Handi. Jadi kemudian kalau dia tidak memiliki kekurangan seperti manusia makhluk, takutnya nanti disembah. Disembah kemudian oleh orang-orang yang tidak punya kepala gitu. Oke, coba kita ke Kepas dulu. Kepas, selamat malam Pas. Assalamualaikum, selamat malam. Malam. Menurut kamu Yesus itu sempurna nggak Pas? Hah? Menurut kamu Yesus itu sempurna nggak? Sempurna lah, dia kan Tuhan. Tengoklah kan. Yang saya tanya sekarang sama Bang Jimat, mana lebih mulia, mana lebih hebat, Yesus atau Muhammad? Alhamdulillah, kalau Nabi Muhammad itu tidak ada iblis yang menyerupai dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau Yesus, ada iblis yang menyerupai dengan dirinya, yang bergelar Kristus, yang diikuti oleh saudara Kepas. Yang Anda lanti dan Anda dudukkan sama seperti Tuhannya Yahudi bernama Kristus itu adalah iblis yang menyamanyamakan dirinya dengan Yesus. Tidak ada iblis yang menyamanyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad. Dengan kata lain, Nabi Muhammad tidak bisa ditiru iblis, sedangkan Yesus bisa ditiru oleh iblis. Di mana dalilnya? Menurut pengakuan Yesus, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini dalam bahasa Yunaninya planos, pembohong, penipu alias iblis. Sebab akan muncul kemudian banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, apa buktinya atas nubuat Yesus ini? Di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Paulus menerima pengajaran dari sosok roh. Dari roh makhluk halus yang mengaku Yesus Kristus. Nah itu bukti bahwa ternyata Nabi Muhammad tidak pernah dijiplak, tidak bisa dijiplak oleh setan, sedangkan Yesus itu ditiru-tiru oleh setan. Begitu Bang. Sementara Bang Juma, Elohim Yahweh, Tuhan Yesus sudah datang kepada saya. Nabi Muhammad nggak pernah datang ke dalam saya.
Kebetulan saja Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Yesus. Seumur hidup saya nggak pernah saya didatangi Nabi Muhammad. Saya Ya didatangi memang, Tuhan Yesus. memang Nabi Muhammad itu sudah pindah alam ke alam barzah. Sedangkan Yesus yang asli tidak ke alam barzah, dia ke alam langit. Berbeda. Alamnya di langit dengan alam barzah itu berbeda. Sedangkan yang datang kepadamu itu bukan anak Maria. Yang datang kepadamu itu adalah iblis yang mengaku-ngaku Yesus. Sebagaimana nubuatan Yesus akan muncul banyak Yesus palsu dan Oke, mengaku gini loh, Kristus. Bang Gitu Juma. Kepas. Pernah juga iblis datang kepada saya, tapi dia nggak pernah mengaku Tuhan. Jadi Tuhan pernah datang kepada saya, iblis pun udah pernah datang kepada saya. Nah, Artinya berbeda Muhammad iblis kena berbeda racun dengan kok Tuhan. hebat. yang berbeda penting jangan Tuhan. kena tombak mati. Berbeda Tuhan, berbeda iblis. Nah, ketika Yesus datang, saya nggak pernah dikatakan saya iblis, tapi iblis mengatakan saya iblis gitu loh. Jadi nggak bisa air dan minyak bersatu gitu loh. Ya susah karena Anda mau berkelit kemanapun, kata Yesus, penyesatnya itu muncul, mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Anda nggak bisa lari kemana-mana, mau salto kemanapun, nggak apa-apa, nggak bisa menolong Anda, nggak bisa. Ketika ditanya Yesus, ya paman, kata lu bakal datang penyesat ya. Yes, namanya siapa penyesat itu? Yesus. Dia bergelar apa? Kristus. Jadi saudara mau lari kemana? Yang datang kepada Muhammad Karisten, bagaimana nggak terima Karisten didatangi kemudian oleh sosok roh. Makanya pengajaran daripada Yesus palsu itu mengatakan bahwa Kristen itu penyembah roh. Roh itu adalah makhluk halus. Berarti kalian itu menyembah makhluk halus. Iblis itu makhluk halus. Muhammad hebat. Jangan kau bawa-bawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian tidak pernah didatangi makhluk Gimana hebatnya? bernama Yesus Kristus. Tak ada hubungannya. Loh, iblis itu memang hebat. Lukas 4 nomor 6. bukan iblis. Iblis berkata, Iblis itu bisa- kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Iblis itu memang hebat. Sedangkan nabiku Nabi Muhammad hanya seorang nabi. Dia manusia biasa yang kemudian diberi mukjizat oleh Allah Nabi yang untuk kena mengajarkan racun itu Al-Quran kepada artinya seluruh apa? umat Kalau manusia. nabi yang Itu kena- saja. Ya wajar kalau Nabi Muhammad kemudian kena racun, wajar. Namanya juga manusia biasa. Yang bahaya itu andai saja Nabi Yesus menubuatkan Nabi Muhammad. Faktanya yang dinubuatkan oleh Yesus itu adalah Al-Quran. sosok penyesat yang bergelar Yesus Kristus. Nabi yang kena racun itu Al-Quran. Kalau Anda berbicara mengenai kena racun, tidak ada orang disalib cuma 3 jam bisa mati. Kecuali orang itu terlebih dahulu diracun, mati karena racun. Yohanes 19 nomor 30, Yohanes 19 nomor 30, setelah orang itu mengecam kemudian asam anggur, matilah dia. Nabiku Nabi Muhammad diracun pada saat perang Badar, 4 tahun masih hidup. Ada orang cuman dijilat-jilatinnya sedikit asam anggur, mampus langsung, gak hitungan jam. Kenyataan bang. Kamu Dan katanya itu Tuhan. cari mayat. Yohanes 19 nomor 30. Setelah Yesus kemudian mengecam anggur asam, maka matilah dia. Nabi Muhammad SAW diracun 4 tahun kemudian masih hidup. Yesus baru mimik sedikit, nyam, matilah dia. Katanya Tuhan, kok cuman jilat-jilat sedikit anggur asam mati. Jadi Yesus yang kau sembah itu Yesus. saudara, Yesus yang kau sembah itu bukan mati karena disalib, mati karena diracun. Coba jawab.
Coba kau baca Yohanes 19 nomor 30. Setelah Yesus mengecam, menjilat-jilat sedikit. Kalau bahasa Jermannya, Yesus mencicipi. Ketika Yesus mencicipi, bahasa Jermannya itu mencicipi anggur asam itu, maka matilah dia. Nah, kok bisa kayak gitu? Tetangga saya namanya Pak Bom-Bom, setiap hari, setiap malam minum anggur asam sampai perutnya sedikit lagi meledak. Nggak mati-mati. Ada Tuhanmu. Cuman kemudian Itu kan yang icap-icap mati itu kan sedikit kedagingannya. anggur asam Yang kok mati itu kan mati. kedagingannya. Yang mati itu kan Yang kedagingannya. mati Dia kan kedagingannya. karena ditombak, darahnya habis. Allahu Akbar, Masya Kan di perjanjian Allah. lama kan udah jelas. Yang keracunan Darah adalah itu nyawa. juga kan Ketika dagingnya darah Nabi itu Muhammad. habis, Rohnya tidak matilah keracunan, Yesus. samanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi Muhammad diracun, Bung. Nabi Muhammad diracun. Itu dia kemudian tidak mati. Bahkan kambing yang sudah dimasak, mendidih, itu berbicara kepada Nabi Yang Muhammad. mati itu kedagingan Yesus. Sedangkan Tuhanmu yang bernama Kristus itu, anggurnya tidak berbicara, langsung aja masuk ke dalam perutnya, nyoklok lok 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 lok, mampus, mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau katakan manusianya yang mati, jasadnya yang mati, ya sama Nabi Muhammad juga, jasadnya yang kena racun, rohnya kagak. Bedanya Nabi kami hidup 4 tahun, kemudian Tuhanmu langsung mati saat itu Yesus juga. itu kan Jadi ditombak, sebenarnya, darahnya jadi kan sebenarnya, sorry, Yesus itu sebenarnya, kan ditombak, darahnya habis. sebenarnya, Makanya di dalam bukan, perjanjian lama, bukan. katakan, enggak Bukan, gini bukan. loh. Coba kau baca dulu Darah adalah Yohanes. nyawa. Coba kau baca Makanya- dulu Yohanes 19 nomor 30, Bang. Baca coba di situ, Saudara Kepas. Hah? Minum anggur mati dia. Bukan gara-gara ditombak. Jadi Yesus itu sebenarnya mati bukan karena disalib, mati karena diracun. Maaf ya, memang sakit tapi itu fakta, kawan. Apa tujuannya saya uraikan ini semua? Apa tujuannya saya ungkap ini semua? Karena saya inginkan kalian itu selamat, jangan gila permanen. Masa ada masuk akal nggak itu Tuhan diracun mati? Tuhan loh, Tuhan pencipta langit dan bumi diracun, cuman sedikit pun mati dia. Ada Nabi Muhammad diracun, daging yang dimasak itu Yesus berbicara. kan disalibkan, ditombak. Enggak, Yesus nggak mati karena disalib. Yesus nggak mati karena disalib. Seperti hewan, kalau Yesus udah habis mati. darahnya metong lah Saudara, dia. Yesus mati karena diracun. Dalilnya Yohanes 19 nomor 30. Sayangnya ada tertulis. Jadi mau kau sembunyikan seperti apapun tidak bisa. Saya bacakan sama saudara. Setelah Yesus mengecap cuka itu, maka katanya, sudahlah genap. Lalu ia menundukkan kepalanya serta matilah dia. Siapa yang tanggung jawab anaknya orang mati gara-gara minum racun anggur? Saya kalau ada pada saat itu ku bawa pergi klinik atau puskesmas atau ke rumah sakit. Ini dibiarkan, matilah dia. Saya tidak menista, saya tidak menghina. Dalil tertera di dalam kitab saudara. Inilah yang Al-Quran katakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalian ingin menipu Allah, tetapi Allah telah memperdayai dengan membalas kejahatan kalian. Bible sendiri yang membuka aib. Yohanes 19:30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, maka matilah dia. Mati. Jadi dia itu bukan disalib, mati bukan. Tapi karena diracun. Kamu Tidak ada gimana mau dikatakan. lawan Edi sama saya aja main mute. Aduh. Sesudah Kejam-kejam Yesus minum lah anggur kau lawan asam saya. itu, Saya ini ya, jauh. maka matilah Edi. Yesus. Tapi kamu sudah Mati dia. kejang belum apa-apa. Matinya di mana? Matinya memang di atas salib, karena diracunnya di atas salib. Tapi bukan karena salib yang menyebabkan dia mati.
karena racun. Jadi mulai besok kalau bisa saudara Kepas, lepaskan itu kalung salib di leher. Kau ambil racun, botol racun, kau gantung di lehermu. Karena itu adalah simbol kematian Tuhanmu. Gereja-gereja kalau bisa tanda salib itu diganti dengan botol racun. Merek apa yang bagus racun itu? Rundup. Racun rundup. Jangan pula botol balok asin nanti yang kau simpan di situ. Jangan botol vodka, jangan. Ya, anggur saja. Apa racun rundup atau racun rumput. Karena itu dalilnya, Bung. Ya, sesudah Yesus meminum anggur, anggur. Dia berkata sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya. Maka dia pun mati. Mati dia. Memang matinya bukan di kasur. Bukan juga di rumah sakit, bukan. Memang di atas pohon, disalib, digantung. Tapi bukan karena salibnya yang membunuhnya. Tapi yang membunuhnya itu anggur. Jadi Tuhanmu itu mati gara-gara meminum anggur asam. Itu dalilnya, iya. Itu kusampaikan karena begitu tertulis di kitab tak. Seandainya tidak begitu tertulis di kitab tak, ya mungkin bisa kapan kita rubah. Seandainya umat Islam juga tidak baca kitab tak, tidak pelajari kitab tak, mungkin bisa jadi rubah-rubah sedikit deh. Sedikit mau rubah sedikit supaya orang lain bisa juga sedikit-sedikit bisa kena framing atau apa kan cuma namanya. Kena tipulah sedikit kan gitu. Jadi bukan karena disalib Yesus itu mati, tapi Yesus itu mati karena minum racun. Nah ini racunnya ini yang mau ditahu apa mereknya supaya kita kasih minum. Ini loh Bang Juma. Sebenarnya Tuhan kita memang beda, sangat beda. Ya memang beda. Tuhanku itu maha hidup. Tuhanmu mati gara-gara anggur. Makanya kan saya bilang. Beda kawan. Masa mau sama sekarang gini, antara Tuhan dengan bukan Islam Tuhan. sama orang Israel sama nggak? Bani Israel? Iya sama kalau Tuhannya Bani Israel. Karena Bani Israel. Kenapa ada di tidak Israel bisa? Allah? Ada nggak Tuhannya Bani Israel mati karena racun? Yahweh hanya di sana. Di sana dia Yahweh hanya, manapun orang itu manggil Allah. Tuhanku maha hidup dan maha mematikan. Tuhannya Yahudi, Ulangan 32:39, maha hidup dan maha mematikan. Yang dikatakan maha itu cuma satu, nggak boleh dua. Gak boleh dua. Kalau yang disebut maha itu cuma satu. Maha Esa berarti satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah, mereka mengatakan Tuhan mereka Maha Esa. Kami juga mengatakan Tuhan kami Maha Esa. Yang Esa itu cuma satu. Berarti Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan yang kami sembah sama. Sedangkan Tuhanmu 3. Beda kita kawan, beda kelas. Tuhanmu 3. Apa? Istilahnya memang beda Tuhan kita. Ya memang beda. Tuhan mana ada Tuhan kami itu mati karena diracun. Mati karena diracun. Yang saya tahu itu biasanya mati karena minum racun itu ya pemabuk. Minum mati banyak anggur oplosan. Allahu Akbar, Masya Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini banyak yang diwaraskan. Yohanes 19 nomor 30. Tapi kan Sesudah Yesus banyak murtad Bang Juma. Jadi gini loh. Nanti tahun 2050 menghayal misalnya. Ini Islam sama Kristen di Indonesia. Iya, menghayal banyak yang murtad. Menghayal misalnya lagi. Menghayal kide. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, anggur asam dia minum, anggur asam, maka matilah dia. Mana ada Tuhan kayak begitu? Mana ada yang mati minum anggur itu cuman peminum tua. Yang ada dulu di mana itu ada satu kampung itu diberitakan di TV nasional, gara-gara minum anggur campur baygon dicampur spiritus. Mati mereka bermatian. ini apa untuk nggak dituhankan? Maaf ya, maaf. Saya bukan mau menistakan. Ini yang tertulis, saya baru geli-geli aja. Jadi gitu begini loh. Jadi kalau berseberangan dari Kristen, sasa aja bagaimanapun asumsinya, narasinya, sasa aja menggambarkan Yesus itu sebagai apa, kan gitu. Bukan asumsi, ini tertulis, Bang. Iya. Gitu dong. Artinya Yohanes 3
sudah jelas Yesus itu Tuhan gitu loh. Pada saat Yesus mati keracunan, apakah Bapak juga mati keracunan? Ilahi kan di surga. Oh, berarti dia yang nggak ikut mati. Keilahiannya kan nggak meninggalkan Yesus. Ya, berarti dia dan Bapak tidak satu kalau begitu. Satu mati, satu hidup. Pada Makanya saat kata Yesus, aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah Nah, satu. pada saat Yesus mati diracun, apakah Bapak ikut mati? Oh enggak, memang sengaja berarti ilahi itu membiarkan Yesus. Makanya dia bilang Eloi Eloi lama sabatani. Eloi, Eloi, Mengapa kau Eloi, tinggalkan Eloi, aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Artinya di Allahu sini Yesus Akbar, pasrah Masya itu Allah. loh. Pasrah, berarti ada dua Tuhan, satu mati, satu hidup, betul? Itu kedagingannya yang pasrah. Berarti yang mati ini diracun daging, Ya iyalah, kan dia minum Bukan minum, Tuhan. minum itu. bukan Yang Tuhan. asam itu anggur asam. Berarti bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Iya. Allahu Akbar, Masya Makanya Allah. kalau Kristen nggak bisa Ada main berapa logika. Tuhan? Ada Nggak Tuhan ketemu. mati diracun. Ada Tuhan yang kebal racun. Ada berapa Tuhan di situ? Tuhan hanya satu, nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada empat. Katanya Yesus Tuhan mati. Terus masih ada Tuhan yang hidup. Berarti ada berapa Tuhan? Satu mati, satu Jadi hidup. Elohim, jadi gini loh Bang Juma, Elohim Yahweh itu gimana itu, kawan? memakai rupa seorang hamba, yaitu Yesus. Ya tetapi kan mengosongkan dirinya menjadi Iya. daging. Nah, setelah dia mengosongkan dirinya, dia jadi apa? Ditanya lagi. Beratnya. Dulu Jadi sebelum ada internet, Kristen memang bisa melenggang jualan Tuhan. Sekarang susah. Susah bang, susah karena internet menyediakan semua data. Tuhanmu ada 3, satu mati keracunan, yang satunya ada di langit katamu kan. Nah kamu katakan bahwa yang mati itu Yesus, daging. Nah apakah Yesus daging ini Tuhan? Tuhan. Berarti Tuhan Yesus mau mati, masih ada Tuhan yang lain. Susah memang, susah karena kamu ingin mengajarkan sesuatu yang 3 menjadi 1. Mustahile kawan, mustahile. Makanya Gak bisa. kan saya bilang sama Bang Juma, kalau Kristen nggak main logika ke dalam keimanan. Gitu Jadi loh. main apa? Main apa? Makanya di dalam perjanjian baru Rasul Paulus kan katanya, kamu akan dianggap bodoh. Berarti memang orang Kristen dalam bertuhan tidak berakal. Memang kalau dia pakai akal pasti bakalan timbul pertanyaan seperti Bang Juma. Jadi kayak gitu loh. jadi Banyak jadi timbul pertanyaan. jadi untuk masuk Kristen, masuk Kristen harus mematikan akal, begitu. Bukan mematikan akal. Lalu tapi bagaimana dia- caranya saya mau masuk Kristen kalau akal saya masih Jadi berfungsi? Begini loh Bang Juma, Tuhan bisa Gimana? apa aja. Dengar dulu Bang Kenapa Juma. lagi Tuhan yang bisa apa aja memang? Yang masalah ini konsep ketuhanannya bisa. Kristen. Makanya Ketika saya mau masuk Kristen, saya harus mematikan akal dulu, betul? Makanya Yohanes 1 ayat 1 itu firman manusia. Yang firman menjadi salah itu salah. Yang benar adalah Tuhan menjadi manusia. Kau baca Kolose 6, Filipi 2 nomor 6. Tuhanmu yang dewa itu menjadi kosong dirinya lalu mengambil rupa manusia. Nggak ada lagi Tuhan. Dia sudah menjelma menjadi manusia. Kalau Yohanes 1 itu cuman filsafat, itu filsafat himne Plato yang diambil. Yang benar di dalam konsep Kristen itu harus merujuk kepada Filipi 2 nomor 6. Jadi jangan kemana-mana. Nah ketika Yesus itu mati, ya Tuhan mati dong. Harus diakui dengan jujur itu. Apalagi? Intinya Tuhan Yesus sudah datang, saya udah dimaterai masuk surga. Udah. Iya, yang keluar dari kubur itu yang kamu maksud kan? Betul? Benar nggak? Yang naik ke surga. Iya, Di yang keluar sebelah kanan Allah yang Bapa. keluar dari kubur. Yang keluar dari yang keluar dari kubur itu kan? Yang Halo kamu maksud? semua. Yang bergelar Iya, Kristus. yang bangkit naik ke surga. Ah.
Bisa Itu kau jawab pertanyaanku? masalahnya itu di situ. Itu masalahnya karena Yesus yang asli menjelaskan kemudian akan muncul penyesat bergelar Yesus Kristus dilemparkan keluar dari kubur. Di dalam Yohanes 12 nomor 31 itu tertulis. Dengan Yohanes 14 nomor 30 itu tertulis bahwa iblis itu dilemparkan dari kubur, dilemparkan keluar. Itulah yang menyesatkan. Sehingga muncul kemudian penyesat ini mengaku Yesus Kristus. Cuma, Karena kalau dia apakah Yesus jual itu namanya Paulus, manusia? karena kalau dia jual namanya Paulus nggak laku. Kalau dia jual namanya Andreas, dia jual itu namanya manusia? yang lain tidak laku. Satu-satunya nama yang dijual laku itu Yesus. Makanya iblisnya menyamar menjadi Yesus, penyesatnya nyamar Yesus. Ya, kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dia akan menyesatkan banyak orang si Yesus Kristus itu. Kalianlah korbannya. Karena Yesus mengatakan kepada Bani Boleh Israel, saya wahai Bani bertanya? Israel, waspadalah kepada Yesus yang datang kepadamu dengan mengatakan akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus itulah kalian. Sederhana kan kawan-kawan. Jadi jangan gengsi lah. Temukan kebenaran itu dengan melunakkan hati, fungsikan akal. Anda akan sampai kepada poin kebenaran. Begitu. Boleh saya bertanya? Ya ini kenapa saudara Panada dari tadi keluar naik turun? Dia lagi sarap itu. Saya mau nanya sama Suma. Boleh kau Iya, kurang kenapa? ajar, nggak sopan. Apakah Yesus manusia? Jelas manusia. Kalau yang dilahirkan Maria jelas manusia. Bukan kucing, Apakah bukan Muhammad pohon serai, manusia? bukan mangkok. Apakah Tapi dia adalah Muhammad manusia. Nabi Muhammad juga manusia sama seperti Yesus. Oh. Tapi Kristus Dimanakah- yang datang kepada Di Paulus dengar. manakah Tapi Muhammad dengar. sekarang? Dengar. Tapi Kristus yang keluar dari kubur itu bukan manusia. Di mana tertulis bahwa Kristus yang keluar dari kubur itu bukan manusia? Tertulis di Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Jadi yang kau sembah itu bukan manusia, bukan anaknya Maria. Iya, saya tanya. Tetapi penyesat yang dalam rupa Yesus Kristus. Gitu kawan, gitu ya. Kalau kamu mengatakan Yesus manusia, Muhammad manusia, Muhammad di mana sekarang? Alam barza sama seperti Nabi Abraham. Alam barza. Yesus ada di mana sekarang? Yesus ada di langit, anak Maria ada di langit. Langit. Di mana? Lalu di mana? Langit Iya, di mana, langit. Cuma. Coba Iya, di yang- langit. Yang jelas. Di langit, Yesus anak Maria itu di langit. Tetapi Yesus yang penyesat itu masih ada di bumi, ada di dalam diri-diri kalian. Bertengger dalam diri-diri kalian, itu Yesus. Yesus Kristus yang keluar dari kubur itu masih ada dalam diri Apakah kalian kamu tuh. tidak pernah Udahlah bang, Nabi Muhammad manusia, mereka anaknya mengatakan lihat, Maria juga manusia, kan gitu. jangan kamu bohong. Kasihan umat-umat yang kamu pimpin itu kamu tipu-tipu. Ayo jujurlah Suma. Suma. Jangan kamu suka pelintir-pelintir ayat. Turunnya aja tuh bang, dia tuh nggak punya akal. Gimana saudara Kepas? Siapa yang mati diracun Kepas? Gini loh Bang Ju, Yang mati diracun siapa Pas? Nabi Muhammad. Mati diracun atau Yesus? Nabi Muhammad diracun hari ini masih hidup 4 tahun ke depan. Yesusmu diracun detik ini juga mati. Gimana ini kawan? Kok jadi liar? Cara bicaramu jadi liar. Padahal jelas-jelas
yang mati diracun itu Yesus. Gimana dong? Yohanes 19:30 loh itu. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Yesus, Tuhannya saudara Kepas. Kami umat Islam turut berduka cita. Ada lagi yang mengatakan Yesus sampai sekarang masih hidup. Ya memang. Kami umat Islam juga mengakui itu. Yesus yang anak Maria masih hidup. Yesus yang keluar dari kubur juga masih hidup. Kami akui itu. Kami akui. Yesus yang keluar dari kubur itulah yang membimbing kalian, ya, ibadah minggu, makan babi. Itulah yang membimbing kalian. Sekarang sederhananya begini, saudara Kepas. Yesus nih, yang kami pun beriman kepada sosok yang datang lahir tanpa ayah. Kami umat Islam juga beriman. Kami beriman kepada beliau yang mulia, Yesus alaihi salam, anak Maria yang lahir tanpa ayah. Kami beriman, beliau adalah tokoh, dia adalah nabi yang suci, yang diutus Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai Mesias kepada Bani Israel. Kami percaya itu. Nah, ketika kemudian Yesus ini sebelum terangkat ke langit, beliau mengatakan akan datang penyesat setelahku. Gelarnya Kristus. Kita harus jujur akui itu. Tidak ada dia mengatakan penyesat yang datang setelahku itu bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada. Tapi bergelar Kristus. Nah, antara Islam dan Kristen, siapa pengikut Kristus? Kristen. Kristen yang mana? Kristen ya apa? Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Kristus yang bukan manusia yang datang ke Paulus. Sedangkan Yesus Kristus yang manusia itu hanya untuk Bani Israel saja. Kalau Kristus yang bukan manusia itu untuk seluruh dunia. Karena dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi pengikutku. Pengikut apa itu? Pengikut Kristus. Kristus yang mana, Dek? Kristus yang mana? Kristus yang bukan manusia. Berarti Kristus yang bukan anak Maria. Itu. Jadi Kristus itu ada dua kelompok. Kristus yang anaknya Maria dan Kristus yang bukan anaknya Maria. Yaitu yang bukan manusia. Apakah Kristus yang datang kepada Paulus itu manusia? Bukan. Apakah Kristus yang datang kepada Maria itu manusia? Manusia. Jadi beda antara anak Maria dengan Kristus yang kalian sembah, yang kalian tuhankan itu. Beda. Begitu saudara. Ya. Bagaimana saudara Kepas? Saudara Kepas? Masih bernapas, Bang? Bang, masih bernapas? Masih lah. Kalau saya nyimak ya Bang Juma, saya nyimak. Ya, syukurlah. Saya masih punya etika, kalau orang ngomong saya nyimak. Gitu. Oh ya, baguslah. Artinya Kristusnya adem. Karena Yesus Kristus kan harus suri teladan bagi kami. Kalau Anda katakan Yesus Kristus yang anak Maria sebagai suri teladan bagi saudara, ya Anda harus sabat, Anda harus sujud,
menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tidak makan babi, bersunat, tidak menyembah kepada Kristus. Kalau Anda menjadikan anak Maria sebagai suri teladan. Sayangnya yang Anda jadikan suri teladan itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Makanya Anda beleng-beleng. Gitu kawan. Tapi itulah yang saya bilang, penyesalan itu selalu datang terlambat kalau menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Kata siapa? Kan barang siapa yang percaya denganku, karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan masuk surga. Oke, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah saudara Kepas percaya? Itu domba, maksudnya domba hanya khusus dan Israel? Enggak. Berarti Anda nggak percaya, Cak Kangkung. Matius 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya kepada ucapan Yesus itu? Ini ya, bukan. Jadi membaca Alkitab bukan sepotong-sepotong. Kalau kita Kan ini harus percaya kepada Yesus. Berarti ucapan Yesus yang harus Anda imani kan ya. Ketika dia berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa Anda berat percaya? Sedangkan kami sendiri percaya, Anda tidak, kan aneh. Aneh itu. Itulah artinya bahwa ada kekuatan di dalam diri Anda yang dihasilkan dari alam gelap, sehingga akal Anda nggak berfungsi. Sedangkan untuk mengalahkan iblis, kita harus menggunakan akal. Anda belum bertempur dengan iblis, akal Anda sudah mati duluan. Bagaimana iblis tidak menguasai Anda? Sementara untuk melawan iblis, yang kita pakai melawannya itu akal. Kenapa kemudian iblis tidak menggoda kambing? Kenapa iblis tidak merayu babi? Kenapa iblis tidak menggoda monyet? Karena mereka tidak punya akal. Nah, Anda akalnya mati duluan. Sedangkan senjata untuk melawan iblis itu adalah akal kita manusia. Ketika kemudian perintah Tuhan untuk menyembah Dia, hakikat yang maha tinggi, yang harus kita pakai sandaran untuk menopang itu adalah akal kita. Ketika akal kita matikan, maka panci bolong pun bisa kau tuhankan. Ya, bahkan kloset bekas yang tidak dipakai lagi bisa kau sembah. Kenapa? Karena akalmu mati duluan. Maka tidak heran ketika kemudian Yesus ditemukan mati dan kau mengatakan dia Tuhan, kamu jadinya akal-akalan. Yang matikan kemanusiaannya. Loh, kan memang kau sembah kemanusiaannya. Yesus itu dikatakan Yesus karena terdiri dari daging dan ruh. Kalau Yesus tinggal daging, dikatakan mayat. Kalau Yesus tinggal ruh, maka dikatakan dia makhluk halus. Bukan Yesus lagi. Belum pernah kemudian ada orang meninggal, mayatnya terbuyur kaku, kemudian ada orang datang ingin memandikan. Mana bom-bom? Kita mandikan bom-bom yuk. Enggak ada. Orang datang mengatakan apa? Mana mayatnya? Biar kita mandikan. Enggak disebut lagi mana bom-bom. Karena bom-bom sudah meninggal dunia, tidak lagi disebut namanya. Enggak, karena dia bukan lagi manusia. Oh, dia masih hidup aja bukan manusia kok, apalagi sudah mati. Jadi orang datang ingin memandikan dia, ingin kemudian merias pengantin pakai baju gaun pengantin wanita, karena di sana nanti Pak Bom Bom jadi mempelai wanita. Jadi dia dihias pakai lipstik, dicari mana mayatnya. Angkat ke depan pakai eskavator, karena nggak bisa manusia ngangkat. Gitu kawan. Jadi akal ini sebagai alat deteksi. Kalau akal sudah mati, apa bedanya saudara Kepas dengan kambing? Gak ada bedanya. Cuman beda di jenggop.
Jenggot Anda warna kehitam-hitaman, kambing ke kuning-kuningan. Itu aja bedanya. Tapi sama-sama tidak menggunakan akal. Iblis tidak menggoda lagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya akal. Anda yang digoda sehingga akal Anda dimatikan. Samalah Anda binatang. Al-Quran malah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian yang dititipkan akal tapi Anda mematikan akal, Tuhan saya mengatakan itu lebih rendah dari kambing. Kambing tidak berakal karena memang tak ada akal. Wajar dia jadi kambing. Bunyinya cuma mbek. Nah, Anda dikasih akal tapi Anda tidak memfungsikan akal, maka Tuhan saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk, lebih buruk dari setan. Sesetan-setannya setan, setan masih mengakui bahwa Tuhan itu maha suci. Setan masih mengakui bahwa Tuhan itu tidak pernah menjelma. Tuhan tidak pernah diakui oleh setan mati. Tetapi Anda manusia yang bukan setan mengatakan Tuhan pernah mati, Tuhan pernah jadi bayi, Tuhan pernah lapar, Tuhan pernah ditampar, diseret, ditelanjangin, dipotong nonotnya, digantung dan seterusnya. Artinya Anda lebih kesetanan daripada setan. Sesetan-setannya setan tidak pernah setan menyembah setan. Tapi sekepas-kepasnya kepas malah menyembah iblis yang ngaku Kristus. Minum dulu saudara kepas. Maafkan saya minum dulu. Minum. Minum lah. Minum. Ya, minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu saudaraku kepas ya. Jadi Yesus pun berpesan kepada muridnya, bukan? Kasihi Tuhan dengan apa? Bukan dengan iman. Yesus meminta kepada murid-muridnya mengasihi Tuhan itu dengan akal budi. Bukan dengan iman. Di dalam kitab saudara diterangkan sangat jelas itu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Matius 22, nomor berapa itu? Ya, nomor 37 ya. Itu jelas itu kawan. Jadi kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kamu harus mengasihi Tuhan dengan akal. Sedangkan ketika kamu mengasihi Tuhan dengan akal, mustahile kau menyembah makhluk bernama Yesus Kristus. Justru karena kamu tidak mengasihi Tuhan, maka kau asal menyembah saja. Kau percayalah makhluk yang datang kepada Paulus. Kau sembahlah dia. Kenapa? Karena kau tidak menggunakan akalmu. Barusan tadi kau katakan di Kristen itu tidak menggunakan akal. Berarti ketika ada orang murtad mau masuk ke Kristen, harus mematikan akal dulu. Samalah seperti Saifuddin Ibrahim. Ditinggalkan anak istrinya, ditinggalkan istrinya, hartanya, ditinggalkan kemudian negaranya. Kenapa? Demi untuk mematikan akalnya ikut menjadi seperti Kepas. Ketika dia Islam, Saifuddin Ibrahim, ketika dia Islam, dia tidak pernah menghujat Yesus. Dia tidak pernah menghinakan kemudian. Tapi ketika kemudian dia murtad menjadi Kristen, dia menghinakan Nabi Muhammad. Artinya apa? Cahaya Tuhan yang ada pada dirinya mati, nggak berfungsi lagi. Itulah yang terjadi. Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Tak ada iman di situ kan? Anda tidak iman? Tak ada. Coba Anda buka, mana tahu saya salah. Matius 22 nomor 37. Dengan segenap akalmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, kamu harus mengasihi Tuhan dengan 3 alat komponen tadi. Ada nggak iman di situ? Nggak ada. Nggak ada iman. Karena ketika akal kita bekerja kawan, maka iman kepercayaan kita itu akan mantap. Contoh nih, contoh. Anda melihat bara api. Anda melihat bara api, konsep pertama adalah dengan hati. Ketika kita melihat bara api, kita harus berkata dalam hati, ini apa ini? Panas atau dingin? Ini bisa dimakan atau bisa diminum? Atau ini bukan benda yang bisa dimakan? Lalu kemudian kita olah dengan jiwa kita. Setelah kita tahu ini barangnya panas, setelah kita tahu barangnya ini
membuat tangan melepuh, maka jiwa kita harus kita selamatkan, jangan disentuh. Jangan disentuh. Itu 2 lolos. Yang terakhir, akal. Ini bara api. Kalau saya pegang, panas, melepuh pasti. Bahaya ini kalau saya pegang. Maka kedepannya apa yang muncul? Kerjasama antara hati, jiwa, dan akal membuat orang itu memiliki kepercayaan, memiliki iman. Apa imannya? Jangan kau sentuh barang ini. Karena bila mana kau sentuh, tanganmu akan melepuh, tanganmu akan terbakar. Itulah iman yang betul. Jadi kepercayaan bahwa bara api itu akan membakar tangan bila disentuh, itu adalah kepercayaan yang dihasilkan dari olahan hati, jiwa, dan akal. Tapi kalau manusia tidak punya hati, tidak punya jiwa, dan tidak punya akal, maka bara api itu bisa saja dianggapnya cendol. Bisa. Kenapa? Dia tidak pakai akal. Dipegangnya bengkak, melepuh tangannya. Jiwanya tidak terselamatkan. Mati dia. Hatinya buta jadinya. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika asal mangap saja, asal congor, asal percaya, yang ada hanya membantah. Yesusnya mengatakan, hatimu. Setelah itu apa? Jiwamu. Setelah itu apa? Yang terakhir, akalmu. Kerjasama antara hati, jiwa, dan akal dalam satu objek akan melahirkan suatu kedikdayaan percaya kepada sesuatu. Ayo. Tapi kalau akal mati, sekali lagi saya katakan, kalau akal mati, meskipun hatimu itu ada, jiwamu sebagai manusia ada, tetapi akalmu mati, sendal bolong pun bisa kau tuhankan. Tuh. Itu. Makanya harus berhati-hati. Mengasihi Tuhan harus dengan akal. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan akal, ya tempat ayam mengeram pun bisa kau sembah. Karena kau tidak pakai akal. Coba Anda ke pasar memilih pakaian, memilih makanan. Akal kan? Akal. Apapun jadi akal. Anda pulang ke rumah. Kalau Anda tidak punya akal, Anda masuk rumah melalui jendela. Akal tidak berfungsi. Akal tidak berfungsi. Bisa jadi Anda naik rumah, masuk ke dalam rumah lewat plafon. Padahal pintu terbuka. Kan gitu kan ya? Karena tidak menggunakan akal. Tetapi kalau kita menggunakan akal, maka semuanya akan tersusun sesuai dengan materi objek yang ada. Pencipta langit dan bumi harus kita temukan keberadaannya dengan akal sehat. Mati akal, obor, mati gelap, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Coba Anda lihat orang gila, fisiknya kuat, oke, matanya masih bagus, kupingnya masih bagus, tapi karena akalnya mati, apa yang terjadi? Percuma fisik kuat, percuma kepala botak, percuma perut besar, percuma pantatnya tembem, otak, obor, cahaya mati. Maka apapun ditabraknya, sampah dimakan, tidur di mana-mana, karena cahaya mati. Bagaimana bisa menemukan Tuhan cahaya mati? Sedangkan serpihan cahaya berupa akal yang Tuhan titipkan pada diri manusia, itulah alat untuk kemudian kita mengenal pencipta kita. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan juga akal. Kasih, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, agapao, itu cerminan apa ya? Cerminan ketaatan. Ketaatan. Artinya kasih itu mendekatkan diri intim kepada Tuhan. Intimlah kepada Tuhanmu dengan akalmu. Nah, ketika Anda ingin intim dengan Tuhan dengan menggunakan akal, nggak nyambung. Ketika Tuhan Anda minta nete, Tuhan Anda kemudian nangis karena dia kencing di celana, harus diganti popoknya dan seterusnya. Nggak make. Makanya Yesus itu berpesan itu luar biasa pesannya.
Karena kapan Anda memiliki Tuhan, tapi Tuhan yang Anda miliki, yang Anda sembah itu tidak sampai kepada kodrat akal Anda, maka tertolak. Maksud Yesus itu deteksi keberadaan Tuhan itu dengan akal. Deteksi keberadaan Tuhan itu dengan hati dan jiwa. Kapan tidak connect, jangan kau tuhankan. Seperti itu Saudara Kepas. Saudara Kepas masih hidup? Masih? Masih lah. Kita tetap Masih. tengah. Masih. Ya, Alhamdulillah. Seperti itu Saudara Kepas, ya. Ya begitulah. Tuhan kita beda. Mau gimana lagi? Iyalah. Iya dong. Iya dong. Pastilah Karena beda. akhirnya nggak akan pernah menyatu. Tuhan kita aja ada beda. Gimana mau dibilang? Ya. Tapi bukankah akal kita itu sama, Bang? Kenapa nggak kita samakan persepsi aja? Bahwa Setiap untuk manusia itu diberikan Tuhan otak. ya, Otak kiri, apa otak kanan. apa fungsinya? Fungsinya untuk berpikir rasional. Berpikir rasional. Masuk rasionalkah ketika Tuhan kemudian itu mati dibunuh oleh ciptaannya? Kalau Kristen pakai logika, udah nggak Kristen lagi, pasti banyak pertanyaan seperti Bang Juma gitu loh. Dengan kata lain, ketika seseorang ingin menjadi Kristen, maka logikanya harus dihilangkan. Betul? Pasti dong, kalau main logika 1 tambah 1. Dengarkan itu teman-teman, dengarkan. Jadi jangan pernah bermimpi bisa mengalahkan orang Islam berdebat tentang agama. Karena agama kalian landasannya no akal. Kalian akan tetap kalah. Karena kalian tidak menggunakan akal. Bagaimana mungkin seorang yang melihat seekor sapi ingin mengalahkan orang yang melihat sapi dengan akal? Yang melihat sapi dengan bukan akal, dia katakan itu adalah jangkrik, itu adalah walang sangit. Tapi yang menggunakan akal, enggak, itu sapi. Kalian yang tidak menggunakan akal tetap saja mengatakan enggak, itu adalah padale. Anda melihat bom-bom, Anda mengatakan bom-bom ini adalah manusia. Itu tidak pakai akal. Karena kelihatannya bom-bom itu ya gorila berbulu jangkrik. Gitu kawan. Jadi kalau Anda menggunakan akal, Anda tidak mungkin menjadi Kristen, kata Saudara Kepas. Betul itu, betul. Harus kita hargai. Harus kita hargai. Jadi Pak Bom-Bom harus sadar ini. Menurut Profesor Kepas, ya, tidak mungkin orang berakal bisa masuk Kristen. Tidak mungkin. Karena di dalam konsep bertuhan yang Kristen tidak boleh menggunakan logika, tapi harus menggunakan logila. Kan gitu. Itu. Karena kapan pakai logika, mustahil jadi Kristen. Betul itu, Saudara Kepas ini harus kasih penghargaan. Besok saya kirim sandal jepit ya Bang ya. Jadi jangan sosokan Bom-Bom mau lawan Bang Suma. Jangan sosokan. Orang bertanya siapa yang mencuri kitab suci, kok bahas kutu pula dengan belalang. Ternyata memang dasar pijakan keyakinanmu itu bukan akal. Pantaslah kayak gitu. Sekarang dia kejar-kejar saya terus, mau diskusi lagi. Lukanya belum sembuh padahal. Masih mau lagi mengulang luka baru. Allahu Akbar, Masya Allah. Gitu ya Saudara Kepas. Jadi Tuhan kita beda ya Kepas ya. Tidak beda lah. Ya beda. Kalau Bang Juma kan Allah, kalau saya kan Yahweh, Elohim Yahweh. Kok Yahweh lagi? Kok Yahweh? Mana ada Yahweh pernah mati diracun? Ada-ada aja ini. Tuhanmu itu Kristus, Paman. Yahweh tidak pernah bergelar Kristus. Malam Bang Juma, Assalamualaikum. Malam kawan, malam silakan. Mungkin ada yang bisa kita bagi dua aja ya, nggak usah Kepas. Ya, diskusi ini sih menarik ya. Iya. Setelah Bang Juma ya, memang secara logika banyak sekali kejanggalan yang didapatkan dalam. Suaranya kecil Bang, digedein dikit Bang. Bang Nige. Ya,
Suaranya kecil, Bang. gedein. Ya, setelah mendengar paparan Bang Juma secara logika ya memang Suaranya Bang kecil banget, nggak kedengeran. Apalagi di YouTube itu kecil banget Bang. Coba digedein dikit. ya dengar ya. Ya, sekarang bagus. Ya, setelah mendengar paparan Bang Juma ini kan memang secara logika banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam ajaran Kristen ya. Gitu. Jadi saya ada orang Kristen pun juga ya sepertinya berpikir gitu ya. Abang Kristen, Bang? Saya Kristen Bang. Dari sekte mana Abang ini? Sorry Bang Juma, saya Katolik ya. Oh iya iya. Iya, iya. Memang alhamdulillah teman-teman kita Katolik itu banyak yang mualaf. Ya, itu ya mereka dapat itulah ya. Ya itu hak. Iya. Jadi maksud saya kan begini ya. Kita berbicara secara logika yang selalu didengungkan Bang Juma kan seperti itu. Ya, Cuma sebenarnya suaranya saya kecil juga- Bang. Gedein dikit, kasihan yang di YouTube Bang, pengen ngedenger. Ya, seperti yang dijelaskan Bang Juma ini kan selalu mendengungkan secara logika ya. Jadi siapa tahu juga nanti ya saya juga berpikir secara logika ya mungkin apa yang sudah menjadi dogma logika dalam Islam gitu kan gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi maksud saya gini Bang. Ini kan diskusi begini kan edukasinya itu kepada siapa ini sasaran utamanya ini? Itu saya mau tanya dulu itu. Ya, kepada dua agama ini, Islam dan Kristen. Karena gini saudara, agama Kristen dan agama Islam itu sama-sama agama syiar, agama yang diajarkan agar orang lain di luar agama tersebut masuk memeluk agama tersebut. Kristen menginginkan Islam masuk Kristen, Islam menginginkan orang Kristen pun belajar tentang Islam. Jadi masing-masing kita. Jadi kalau ditanya ini tujuannya untuk siapa? Dua-duanya. Karena kami khawatir umat Islam juga yang awam ini bisa terperdaya. Iya. Nah dengan adanya materi seperti ini insya Allah mereka dikuatkan. Seperti itu Bang. Ya saya juga berharapnya seperti itu Bang, supaya nanti umat Islam juga ya jangan sampai masuk Kristen juga berpikir dari sisi imannya itu harus berpikir dari sisi logika itu. Iya. Gitu. Jadi Tapi ya gimana Bang? ini kan diskusi ini kan dua arah ya. Iya betul Abang. Kira-kira penjelasan menurut logika Bang Juma itu supaya saya meyakinkan saya gitu loh. Coba jelaskan secara logika, menggambarkan tentang Allah secara logika itu Bang. Itu dulu pertamanya itu. Nanti kan kita bisa berkembang diskusinya ya. Iya. Oke, baik. Jadi kalau di dalam Islam itu Bang, ketika berbicara mengenai Tuhan, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini, alat atau apapun itu, yang bisa kemudian meneropong semisal mikroskop untuk melihat wujud daripada pencipta langit dan bumi. Nggak ada. Karena kenapa? Karena kenapa? Tuhan itu adalah absolut entitas, absolut yang tunggal. Nah, sedangkan tidak ada yang bisa disetarakan dengan dia di alam ini. Jadi kita tidak bisa kemudian memanifestasikan Tuhan itu dengan objek yang bisa kita dengar, yang bisa kita lihat. Tuhan hanya bisa dirasakan keberadaannya. Contoh, ketika kemudian kita tidur nyenyak, tidak ada kemudian orang yang berfungsi akalnya, di mana akal itu adalah serpihan cahaya dari Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat, tidak terbangun ketika dia ingin buang air besar. Nggak ada. Seketika, Hanya Allah gitu kan ya.
Benar sekali. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim. Aku akan Bahasa memperlihatkan. Arabnya lah. Maaf. Aku